Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa datang min lisan yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Hairudin Syarifuddin, SIP MAP, dosen program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Selingi Rapang. Melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam pengajaran. Saya mengampu salah satu mata kuliah wajib, yaitu Teknologi Informasi Pemerintah dengan bobot 3 SKS dan program semester 2. Secara umum, mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintah membahas tentang definisi teknologi sistem informasi. Terus kemudian perubahan pemerintah, paradigma pemerintah, sejarah konsep elemen, kajian dan relasi e-government. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Teknologi Informasi Pemerintah, pada dasarnya pertama mahasiswa mampu menjelaskan definisi pentingnya teknologi informasi serta jenis-jenis informasi digital. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan paradigma pemerintah. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi pengertian munculnya electronic government. Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dan ruang lingkup e-government. Terus kemudian mahasiswa mampu mengatur fase perkembangan e-government, public interest maupun interestnya. Mahasiswa mampu merinci dan relasi e-government. Terus kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kebijakan tentang e-government. Nah, pada proses pengajaran saya menggunakan bahan ajar dalam bentuk buku, PowerPoint, model yang saya menggunakan berbagai referensi dari jurnal terakreditasi. Sistem pembelajaran yang saya gunakan sistem balance and learning, menggabung antara metode pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Adapun teknik pembelajaran yang saya terapkan adalah DIA, artinya D delivery, I artinya interaktif, A artinya assessment. Teknik ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih interaktif dalam membangun kemampuan kognitif dalam kelas. Pada aspek delivery, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, presentasi, pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran secara daring. Berbagai metode tersebut saya terapkan sebagai upaya dalam memudahkan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran sebaiknya. Kemudian aspek asesmennya yang dinilai terdiri aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di mana aspek kognitif dinilai melalui pembagian tugas, kuis, ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang saya berikan. Sistem dalam proses pembelajaran yang saya lakukan didasarkan pada beberapa aspek, meliputi kehadiran dan keaktifan, tugas mandiri, kelompok. Terus kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester. Parameter penilaian saya tersebut selanjutnya saya konversi berdasarkan aturan internal program studi ilmu pemerintahan yang telah disepakati dengan mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Kompresi nilai tersebut terdiri kehadiran keaktifan 25%, tugas mandiri dan kelompok sebanyak juga 25%. Terus kemudian UTS-nya 20%, ujian akhir semesternya atau UAS-nya itu 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran terkait MK Teknologi Informasi Pemerintah melalui metode luring. Adapun video yang saya maksud adalah sebagai berikut. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar lebih semangat di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita senantiasa mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali dipertemukan di mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintah. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang penuh rahmat. Anak-anak sekalian, teknologi informasi pemerintah ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
program studi ilmu pemerintahan. Saya selaku dosen pengampu, Herudin Syarifuddin, SMP MAP. Nah, di mata kuliah teknologi informasi pemerintah tentu harus ada yang ingin dicapai. Nah, makanya di rencana program studi itu atau biasa disebut PS ada istilah CPMK. Nah, CPMK itu deskripsinya untuk mengetahui definisi dan pentingnya teknologi informasi, ya, jenis-jenis informasi digital, terus kemudian tapi yang relevan dengan konteks pemerintah. Nah, setelah kemudian kita pahami CPMK-nya, ada istilah sub CPMK. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan deskripsi mata kuliah, definisi dan pentingnya teknologi informasi, serta jenis-jenis informasi digital. Nah, di pertemuan yang lalu kita membahas beberapa pendapat para ahli. Nah, tapi untuk merefleksi itu saya masih menyimpan satu ahli dan tentunya kemudian nanti saya memiliki harapan bahwa ternyata di mata kuliah kemarin, di pertemuan kemarin itu Anda masih ingat. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harto, beliau mengatakan teknologi informasi atau e-government adalah penggunaan aplikasi berbasis internet untuk meningkatkan akses pelayanan informasi serta layanan pemerintah kepada masyarakat, dunia usaha, pegawai, antar instansi. Ya, G2G istilahnya, government to government, government itu bisnis, government to employee. Ya, nah, tentu saya memiliki harapan penuh bahwa apa yang kemudian saya sampaikan di pertemuan minggu lalu masih terkesan tersimpan di pemikiran atau mungkin di catatan anak-anak sekalian. Saya ingin bertanya, siapakah di antara kalian yang bisa berikan penjelasan terkait pendapat di luar daripada pendapatnya Darren? Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut MJ, DOE bukannya menuju pada penggunaan TIK modern untuk meningkatkan akses dan penyampaian layanan pemerintah guna memberi manfaat bagi warga negara, mitra usaha dan pegawai pemerintahan. Ya, makasih atas penjelasannya. Dikasih semangat dulu, aplaus yang meriah buat. Saya lanjut. Nah, perhatikan di atas. Teknologi informasi pemerintah itu transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintah modern mencakup segala bentuk penerapan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Ingat bahwa ketika orang berbicara teknologi informasi artinya transformasi. Pernah lihat film transformasi? Pernah ya? Jadi transformasi itu sebuah perubahan bentuk dari yang manual ke otomatis, dari yang tidak modern menjadi modern. Itulah teknologi informasi pemerintah. Dari transformasi dari publik, tata kelola pemerintah dengan segala bentuk penerapannya, itulah yang disebut dengan teknologi informasi pemerintah. Teknologi informasi pemerintah ini, seperti kemudian kita lihat di atas, telah mengubah cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang kemarin ketika ada pelayanan masyarakat mesti hadir ke kantor, mesti hadir ke kantor pemerintah. Kalau kita tinggal di desa ya, ngurus izin perizinan itu mesti ke kantor desa. Tapi dengan adanya teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah, masyarakat itu untuk mengurus persoalan izin dan mesti harus hadir ke kantor desa. Cukup di rumah saja, cukup dengan menggunakan handphone, smartphone, itu sudah bisa diakses. Nah, pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga mentransformasi pelayanan.
kepada masyarakat. Inilah yang disebut dengan tata kelola pemerintahan. Ya kan? Jadi jangankan maksudnya pemerintahan itu tidak hanya sekedar hadir tetapi betul-betul kemudian memberikan pelayanan atau manfaat kepada masyarakat. Inilah pentingnya mata kuliah ini, teknologi informasi pemerintah. Karena siapa tahu nanti yang di antara kalian ya kebetulan ya menjadi aparatur sipil negara ya harus memahami ini. Nah, terus kemudian selanjutnya teknologi informasi pemerintah mencakup berbagai aplikasi web, sistem dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung fungsi pemerintah. Baik itu e-government, penyediaannya dan secara digital bisa berbentuk aplikasi. Ya, website bisa, ya kan? Atau platform lainnya. Terus kemudian teknologi informasi pemerintah ini mencakup berbagai aplikasi, itu bisa menjadi penjemah data, pengumpul data. Ya, anggaplah jumlah penduduk yang ada di desa itu jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa, tingkat pendidikannya di mana. Semua itu bisa dilihat di portal yang disiapkan oleh pemerintah. Dan harus tanya data ke kantor desa. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa itu cukup di lewat aplikasi smartphone atau laptop. Nah, terus kemudian itu untuk mendukung pengambilan keputusannya pemerintah desa. Karena dari portal ini tadi atau dari aplikasi ini, kita sudah bisa memahami pertama berapa luas desa itu, berapa jumlah penduduk, apa sih pekerjaan masyarakat yang ada di dalam situ. Jadi tidak perlu lagi capek-capek datang ke kantor desa atau kantor pemerintah. Anggaplah di Kabupaten Sidrap dalam rangka dipahami bahwa 11 kecamatan dari 106 kelurahan desa yang ada di Kabupaten Sidrap itu kita bisa pahami penduduknya. Ya, ternyata di desa ini laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan. Makanya dikatakan bahwa teknologi informasi pemerintah itu manajemen data, pengumpulan penyimpanan analisis data, mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Contoh, di desa itu masih ada masyarakatnya sekitar 20 yang ternyata memiliki pendidikan hanya sekitar SMP. Sementara pemerintah ini terus menggedor bahwa sudah tidak boleh ada masyarakat di Indonesia ini yang buta aksara. Maka diberlakukan ada namanya dulu kejar paket A, kejar paket B. Nah di masa ini sama sekarang ini banyak masyarakat yang anggaplah sudah tidak bisa lagi karena beberapa faktor sehingga dia tidak mampu melanjutkan pendidikan dari yang SMA. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan ada solusi ikut paket C. Kenapa pakai C? Pakai C ini kemudian bisa dipakai untuk kerja sekaligus bisa dipakai untuk mendaftar menjadi mahasiswa. Nah, ada dua keluarga masyarakat ini hanya dapat dipakai kalau di SMP, tetapi masih produktif, masih sangat mudah. Maka pemerintah mengambil keputusan atau kebijakan untuk membuat beberapa program kerja yang ada di desanya. Maka diciptakanlah program paket C 20 orang ini tadi yang kemudian didaftar supaya mendapatkan ijazah yang bisa dipakai di dunia kerja. Itulah pentingnya yang namanya teknologi informasi pemerintah sebagai alat pengambilan keputusan. Ya, jadi ini statistik. Karena dikatakan bahwa e-government itu pengumpulan data sebagai alat pengambilan keputusan. Betul tidak itu? Nah, sekarang kita lihat dari tabel populasi yang ada di Desa Bulo, ini yang paling tadi sampaikan bahwa inilah hasil kerja kami sebagai dosen dalam pengaplikasian ilmu lewat pengabdian masyarakat, kemudian melahirkan yang namanya website ini. Dan seperti yang Anda lihat bahwa ternyata kemudian di tabel populasi per wilayah
Ini dusun 01, Pak Kadusnya Pak Yasmin. Jadi nggak perlu lagi capek-capek. Begitu datang ke Bulo, Pak Kadusnya namanya Pak Kadusnya Desa Bulo dusun 1 siapa? Di sini kemudian sudah jelas ditampilkan keputusan. Di namanya Pak Kadus. Nah sekarang kita lihat Di sana dari tabel populasi yang ada di Desa Bulo, pemilihan Pak Edi menyampaikan bahwa inilah hasil kerja kami sebagai dosen dalam organisasinya di 900 lewat pengabdian masyarakat, kemudian melahirkan yang namanya website ini. Dan artinya bahwa ternyata kemudian di tabel populasi per wilayah ini dusun 01. Pak Kadusnya Pak Yasmin. Jadi tidak perlu lagi capek-capek. Begitu datang ke Pulau Pak Kadusnya namanya Pak Yasmin. Lengkap data. Inilah salah satu bentuk transformasi pemerintah. Ya, pengawasan kalau kemarin itu semua dicatat dalam bentuk buku. Kalau sekarang ini bisa diakses saja. Dan semua orang bisa mengaksesnya. Jadi kalau mau contoh mahasiswa melakukan penelitian, mau tanya apa, berapa sih jumlah penduduknya di sana? Cuma masuk di sini saja. Tak perlu lagi tanya, populasi saya berapa yang saya butuhkan untuk apa? Ini rumusnya kelihatan. Nah, RT 02 ketuanya Haji Abdul Rahman. Jumlah penduduknya ternyata di desa apa? Di RT 1, RT 1, RT 2, RT 3 ternyata penduduk di RT 2 hanya sekitar 513. Lebih banyak penduduknya RT 1 ketimbang RT 3 yang tadinya di RT ini 801, ternyata kemudian di RT 3 hanya sekitar 800. Inilah yang gunanya yang dikatakan electronic government. Inilah yang disebut dengan tata kelola pemerintah. Ya kan? Nah terus kemudian ini dari aspek statistik kependudukan. Terus kemudian mari kita lihat masuk ke statistik keluarga. Ya, statistik keluarga. Statistik keluarga. Nah, dari BPJS, kepemilikan KTP, asuransi, akta kelahiran, penyakit menaun, semua ada di situ. BPJS ketenagakerjaan. Ya, termasuk BPJS ketenagakerjaan, suku juga bisa dilihat. Ya, semua bisa kita lihat dari apa yang ada di dalam website itu sendiri. Nah, contoh, ketika kita bicara terkait persoalan dulu, kalau di luar sana, anggaplah kita di luar dari wilayah kita sekarang ini di Kabupaten Sinarapang, kita berada di luar negeri, bisa nggak diakses? Bisa. Jangankan di Malaysia, negara bagian Eropa ketika dia mau mengakses ini dapat. Caranya bagaimana? Ya, klik URL-nya bulo.desa.bulo.id, sudah ini kan, maka kita akan dibawa ke sini. Nah, pekerjaan, kita masuk di pekerjaan. Apa sih pekerjaannya di orang Desa Bulo? Selamat datang di website resmi Desa Bulo. Ini wisatawan begitu scroll musuhnya kita kirim ke sini langsung muncul. Ternyata di sana masyarakat yang bekerja berwira swasta itu ada sekitar 190. Nah, terus kemudian buruh harian atau buruh lepas, kita hanya menggeser kursor, kita geser ke situ, langsung muncul bahwa ternyata buruh lepas di sana ada sekitar 66 orang. Yang artinya orang 66 orang ini mau diperpanjangkan kan pekerjaannya. Pemerintah hadir dalam itu. Karena buruh lepas ini belum memiliki pekerjaannya. Apalagi terus kemudian pelajar mahasiswa, kita lihat dulu pelajar mahasiswa. Pelajar mahasiswa totalnya sekitar 691. Coba bayangkan kalau di situ pelajar mahasiswa yang ke-20, apa yang mesti negara lakukan dalam hal ini pemerintah.
ya kan? Sehingga kita bisa kalkulasi dari tempat dulu awal penduduk di situ, ternyata kemudian 1.700 sekian di dusun ini, ternyata penduduknya di sana pendidikannya masih rendah-rendah. Semua bisa dilihat di sini. Ya, semua bisa dilihat. Nah, terus kemudian coba klik petani pekerjaan klik. Nah, peternak, coba kita lihat peternak. Ada 30 orang. Ternyata di pulau peternak. Jadi kalau mau umpama melakukan bantuan pemerintah yang membantu peternak di sana, nanti kita bisa lihat ternyata ada berapa peternak 30. Sisa nanti spesifikasinya berapa peternak lainnya. Ya kan? Nah, itu. Ini ya terkait desa. Nah, terus kemudian saya lanjut ke materi. Nah, itu tadi gambaran dari website Desa Pulau yang bisa kita akses secara online. Nah, oke. Selanjutnya, teknologi informasi simpulan daripada pertemuan kita pada hari ini. Pak Heru mencoba menyimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan modern. Pemerintah yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Investasi dalam teknologi informasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang TI adalah kunci untuk mencapai tujuan good government. Ini good governance ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengevaluasi materi kita pada pertemuan kali ini sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Saya ingin mengevaluasi kepada kita sekalian, apakah yang saya sampaikan ini betul-betul kita paham. Teknologi di era digital terus berkembang sangat pesat, dan itu sudah tidak bisa kita nafikan lagi. Ya, media pembelajaran ini di perkuliahan itu kita sudah mengenal namanya e-learning. Ya, jadi hampir semua sektor bertransformasi ke digital. Nah, saya ingin anak-anak sekalian memberikan penjelasan. Jelaskan bagaimana teknologi informasi pemerintah. Ya, siapa yang mau memberikan penjelasan? Saya Pak. Oke, silakan berikan penjelasan. Government atau elektronik government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat TIK, khususnya internet, oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan mempercepat proses birokrasi. Oke, aku yang menarik buat teman-teman Anda. Pak, saya tambahkan Pak. Oke, silakan. Menurut saya Pak, penyediaan layanan publik secara digital artinya pemerintah tidak lagi hanya melayani masyarakat secara langsung di kantor, tetapi juga melalui sarana digital melalui portal website misalnya situs resmi pemerintah tempat warga bisa mengurus KTP, membayar pajak, cek bantuan sosial, dan lain-lain. Ada pula aplikasi di dalam membeli aplikasi yang bisa diunduh di smartphone untuk mengakses layanan pemerintah seperti aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi lapor, ada pun juga aplikasi Sikap Desa. Ada pun platform lainnya termasuk media sosial resmi, yaitu Kemenko Pemerintahan, kios layanan mandiri, atau integrasi dengan sistem e-payment. Terima kasih. Izin Pak, saya ingin menambahkan sedikit. Oke, silakan. Ya, Presiden, silakan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi praktik korupsi, meningkatkan keterjangkauan pelayanan bagi masyarakat luas, bahkan di daerah terpencil. Bagus penjelasannya. Bagus juga yang menarik. Silakan untuk pertemuan
kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak. Saya sangat terharu pada pagi hari ini dan Anda dengan sangat antusias sekali. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, hidup itu adalah pilihan. Keputusan kita hari ini akan mempengaruhi kehidupan kita 5 tahun ke depannya. Jadi apapun yang kita lakukan harus tetap optimis. Karena hidup adalah pilihan, bukan pemberian. Intinya tetap semangat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.